Najwa Adistiani Srina. Kali ini saya akan mewawancarai aktor dari pagelaran Hayang Si Teteh. Nah, boleh teh diperkenalkan nama dan juga peran yang diperankan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah. Aku di sini berperan sebagai Lea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nana Sukmana dari Prodi Teknik Komputer. Saya di sini berperan sebagai Hanif. Baik, terima kasih. Nah, tadi karena sudah ada perannya ya, dari peran Akang Teteh semua ini, apa sih yang mau disampaikan ke penonton gitu? Mungkin dari dia dulu deh. Oke, dari saya sendiri, saya memerankan Hanif yang dimana dia tuh kan posisinya tuh lagi stresnya lah tentang skripsi. Dan apa ya, kayak belum direstuin sama ayah dari pasangannya. Nah, untuk pesannya untuk ke penonton, pokoknya jangan sampai pantang menyerah lah. Pokoknya pantang menyerah terus jangan sampai kita durhaka ke orang tua, karena orang tua marah ataupun ngelakuin hal apa tuh pasti ada alasan tersendiri untuk kebaikan diri kita sendiri. Seperti itu. Kayak mungkin kalau dari Lea itu dia itu kan wanita yang sudah lumayan cukup untuk buat bisa menikah ya. Jadi menurut aku tuh karena cewek mungkin ya. Jadi cewek tuh pengennya yang pasti-pasti aja kali ya. Nah, jadi dia berpaling tuh dari si Hanif ke si Salman. Nah, itu tuh juga kayaknya tuh yang aku tangkep kenapa dia milih si Salman itu, karena kayaknya ya mau gimana lagi ya kan, ada yang pasti-pasti, kenapa harus nunggu yang nggak pasti gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, gimana sih perasaan Akang Teteh saat tampil di panggung dan ditonton banyak semua orang? Yang pasti gugup, terus kayak deg-degan, takut. Tapi pas udah ngelakuin yang terbaik tuh kayak tenang gitu. Jadi kayak oh my god, ini tuh keren banget gitu kita. Gitu sih. Kalau kamu? Ya, kalau saya sendiri sama ya, seperti Teh Lea yang dimana kayak jantung tuh bergetak kencang lah ya. Dan ya kalau udah di panggungnya pasti kayak plong aja gitu, karena harus percaya diri aja gitu. Untuk yang lain yang tertarik dengan aktor di pagelaran, boleh ikut dapus ya. Baik, nah terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Kang Teh. Nah, gimana sih prosesnya gitu saat latihan dan lain sebagainya untuk bisa tampil di acara pagelaran hari ini? Mungkin dari Hanif dulu deh. Oke. Nah, untuk saya sendiri banyak ya problem yang dilalui selama di pagelaran ini. Tentunya waktunya juga sangat lama ya, 5 bulan bisa disebut lama gitu. Dan banyaklah kejadian entah permasalahan pribadi, personal dari tiap aktor maupun petinggi dapur seni biru. Banyaklah yang sudah dilalui gitu. Tapi alhamdulillah sudah beres dan ya puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya sih, mungkin aku juga sama, banyak orang-orang tuh ngelihat kita tuh bagus tapi nggak tahu prosesnya gitu. Nah, prosesnya tuh panjang banget dan itu tuh kayak membuat kita tuh sampai berdarah-darah ya, Nif ya. Tapi kayak ya syukur alhamdulillah kita udah menamatkan Hayang Si Teteh ini. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai dari aktor di pagelaran Hayang Si Teteh. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Kalau boleh tahu, peran apa yang ditampilkan pada acara pagelaran ini nih, Kak? Iya, buat Akang sendiri menjadi sosok bapaknya Lea. Oke, kalau aku sendiri, aku jadi sosok ibu dari Hanif. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih persiapannya sebelum tampil di panggung? Oh iya, buat persiapannya sendiri kurang lebih hampir 5 bulan dan semua latihan juga kita maksimalin dan alhamdulillah setelahnya dapat izin di auditorium akhirnya kita bisa ya gitu untuk tampil di sini. Baik, terima kasih. Terus pertanyaan? Ya, kurang lebih sama ya, karena kita juga latihan sama-sama gitu. Kita juga latihannya nggak cuma aktor aja ya teman-teman, jadi kita latihan bareng sama padu, sama tari, sama anak musik juga gitu.
Baik, terima kasih. Nah, tadi kan sudah disebutkan perannya ya. Mungkin dari karakter yang diperankan oleh Akang dan juga Teteh, apa sih pesannya yang mau disampaikan ke penonton? Oh iya, mungkin yang bisa disampaikan sebagai seorang bapak, walaupun memang sejahat apapun sosok beliau gitu ya, kita harus tetap bisa menghormatinya dan kalau bisa berdiskusi dulu mungkin ya Teh ya. Seperti itu. Oke, kalau dari sosok Ibu Hanif mungkin agak complicated ya karena permasalahannya juga cukup berat gitu di Ibu Hanif. Dari sosok Ibu Hanif ini pesan yang mau disampaikan mungkin gini ya, untuk teman-teman di luar sana, orang tua kita tuh pasti punya masalahnya sendiri, entah masalah yang tentang ekonomi lah atau masalah pribadi dirinya yang mungkin bisa menyakiti hati dia sendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tanya gak dijawab, dirahasiain, disembunyiin, itu bukan tanpa alasan ya teman-teman. Itu pasti ada alasannya kenapa mereka gak mau ngasih tahu gitu. Dan mungkin suatu saat nanti teman-teman bakal tahu sendiri dan mengerti gitu keadaannya seperti apa. Jadi baik-baiklah sama orang tua karena kita gak tahu ya usaha mereka di balik ini semua gitu. Mungkin ada hal-hal yang telah dikorbankan yang kita gak tahu, makanya baik-baiklah sama orang tua. Baik, terima kasih. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Akang dan juga Teteh saat tampil di atas panggung nih? Ya jujur seneng banget karena mungkin ini hobi saya juga dan mudah-mudahan dengan hobi ini juga bisa tersalurkan emosi atau mungkin masa lalu atau ya sesuatu yang belum bisa dikeluarkan akhirnya bisa dikeluarkan juga buat di luar sana juga. Kalau misalkan punya UKM atau hobi yang lainnya juga bisa nih dikeluarkan agar tereksplor lah gitu. Oke, terima kasih. Tuh, oke. Perasaan aku sendiri pastinya seneng ya karena memang aku seneng drama gitu, seneng ngedrama, seneng acting, suka banget dari kecil. Jadi pagelaran ini tuh kayak jadi wadah gitu buat aku untuk menuangkan bakat aku gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian wawancara kita hari ini. Halo, kembali lagi bersama saya Najwa Distianisrina di Pers 5. Kali ini saya bersama Teh Sani sebagai ketua pelaksana dari acara pagelaran. Nah, kali ini kita mau langsung wawancarain Teh Sani aja nih Teh. Sudah siap? Sudah siap. Baik, nah untuk pertanyaan yang pertama Teteh, bagaimana proses pelaksanaan dari pagelaran? Oke, proses dari pagelaran ini yang pertama pastinya dari tim pro sendiri harus merencanakan pagelarannya itu akan seperti apa. Kemudian nanti ada open recruitment bagi sutradara untuk pembuatan naskah. Nah, selanjutnya adalah open recruitment untuk tim produksi, lalu casting untuk tim pementas, yang selanjutnya adalah wawancara dan casting. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar Teteh sebagai ketua pelaksana di acara pagelaran ini? Untuk tantangan yang terbesarnya itu adalah mengumpulkan para tim pro dan tim tas karena memiliki banyak perbedaan jadwal, jadi banyak yang kemungkinan susah untuk ikut latihan bersama dan juga menghambat dalam kesempurnaan untuk pagelaran tersebut. Itu untuk pertanyaan yang ketiga, apa pesan dan kesan Teteh sebagai ketua pelaksana pada acara pagelaran ini? Untuk kesannya mungkin bisa dilihat dari pagelaran saat ini memiliki banyak apresiasi dari para penonton. Banyak sekali yang ikut menonton dari sesi 1 dan juga sesi 2. Mungkin untuk pesannya adalah untuk pemimpin produksi tahun depan mungkin lebih dimatangkan lagi perencanaannya dan coba untuk memilih tim produksi dan tim pementas yang bisa berkontribusi secara baik dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Teh Sani untuk wawancaranya. Sekian dari Pers 5. Dadah. Halo, kembali lagi bersama saya Najwa Distianisrina bersama dengan penonton pagelaran Hayang Si Teteh. Kali ini kita akan mewawancarai penonton pagelaran Hayang Si Teteh. Dan untuk akangnya boleh tahu namanya siapa? Oke, ini pegang aja Teh, apa gimana? Dipegang sama saya aja, Teteh. Ya udah, oke. Aku Bintang selaku penonton. Aku Raden selaku penonton juga.
Oke, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyai. Yang pertama, gimana kesan dari akang-akang setelah menonton pagelaran? Boleh. Mungkin dari aku kesan nonton pagelaran, sebenarnya aku agak telat tadi datangnya, cuma setelah lihat keseluruhan agak nyelekit karena HT gitu ya, kayak karena mungkin karena yang main teman aku juga gitu, jadi kayak anjir lah gitu. Cuma overall seru lah. Kalau kesan dari aku sih Hanif khususnya itu sangat menjiwai sekali, dan si tetehnya juga itu sangat menjiwai, dan akhirnya tidak bisa bersama ya, itu sangat, sebagai penonton saya merasakan Hanif lah seperti itu tuh. Jadi terbawa gitu suasananya. Hebat. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, berapa nih rating akang-akang terkait pagelaran ini? Kalau dari aku sendiri mungkin 10/10 ya, karena sangat menguras emosi gitu, mempermainkan emosi kita penonton tuh dapat banget lah. Kalau dari aku 9/10 udah top banget lah, actingnya segala macam, visual, back songnya dan segala macamnya mantap, top. Baik, nah terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, karena tadi akang-akangnya suka nih sama pagelaran ini, scene paling apa yang akang-akangnya suka gitu dari tadi di pagelaran? Oke, untuk scene favorit dari aku sendiri sih mungkin kayaknya waktu Hanifnya banyak berinteraksi sama temennya si Randy itu gitu, karena komedinya dapet lah gitu. Kalau dari aku sih pada saat Hanif bertengkar dengan ibunya, karena di situ kita mengetahui seluk-beluk Hanif itu seperti apa, dan ibunya dan keluarga. Jadi itu sangat menguras emosi saya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian wawancara hari ini dari Persliman. Dadah.